Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Yundira Malik, NPM 0203231145, kelas 4B Ekonomi Pembangunan. Hari ini saya akan membacakan hasil kerja saya guna memenuhi tugas ekonomi koperasi dan UKM. Baik, materi yang saya ambil yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan. Apa sih peran penting UMKM dalam struktur ekonomi Indonesia? Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Mereka menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto atau PDB dan menyediakan sekitar 97% lapangan kerja nasional. Selain sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM juga terbukti tangguh dalam menghadapi krisis seperti yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 maupun 2008 sampai 2009. UMKM juga merupakan pelaku utama ekonomi rakyat yang mampu menjangkau sektor-sektor ekonomi yang belum tergarap oleh korporasi besar, serta menjangkau wilayah terpencil. Namun, permasalahan klasik seperti keterbatasan akses pembiayaan, minimnya teknologi, dan rendahnya kualitas manajemen masih menjadi hambatan. Dengan semakin berkembangnya peran UMKM, maka diperlukan pemahaman mendalam mengenai karakteristik, peluang, tantangan, dan risiko usaha mereka untuk memperkuat dukungan dari lembaga keuangan dan pemerintah. Yang berikut, tujuan penyusunan buku profil bisnis UMKM. Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman menyeluruh tentang karakteristik dan dinamika usaha UMKM di Indonesia, menjadi referensi bagi perbankan dalam menyalurkan kredit secara bijak dan tepat sasaran, mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia yang mewajibkan Bank Umum mengalokasikan kredit untuk sektor UMKM secara bertahap 5% pada tahun 2015 hingga 20% di tahun 2018. Adapun kondisi UMKM di Indonesia. Yang pertama, jumlah unit usaha pada 2012 56,5 juta unit, terdiri dari 99,99% UMKM dan hanya 0,1% usaha besar. Yang berikut, sumbangan terhadap PDB sekitar 60% dari total PDB nasional. Yang berikut, lapangan kerja, yaitu menyerap lebih dari 100 juta tenaga kerja. Yang berikut, akses pembiayaan, yaitu sekitar 60-70% UMKM belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal, terutama perbankan. Baik, kita masuk ke perhatian pemerintah dan kebijakan terkait. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai dasar hukum pembinaan dan pengembangan UMKM, PBI Nomor 1422 PBI 2012 dan PBI Nomor 1712 PBI 2015 yang mewajibkan perbankan secara bertahap meningkatkan alokasi kredit untuk UMKM. Yang pertama, tahun 2015 5%, tahun 2016 10%, tahun 2017 15%, dan tahun 2018 20%. Ada juga perbankan dan tantangan kredit UMKM. Walaupun kredit UMKM menunjukkan pertumbuhan positif 13,6% per tahun antara 2011 sampai 2014, banyak bank belum memiliki kompetensi dalam memahami resiko dan manajemen usaha UMKM. Tantangan utamanya mencakup: yang pertama, kualitas dokumentasi UMKM rendah; yang kedua, kurangnya edukasi keuangan dan perencanaan usaha; yang ketiga, minimnya agunan yang layak; yang keempat, lokasi usaha yang sulit dijangkau bank. Yang berikut kita masuk ke bab 5, yaitu rangkuman. Yang pertama, peran strategis UMKM. UMKM merupakan, yaitu yang pertama, pilar utama ekonomi Indonesia dengan jumlah pelaku usaha lebih dari 56 juta. Yang kedua, kontributor utama PDB nasional, yaitu 60%. Yang ketiga, penyerapan tenaga terbesar, yaitu 90%. Dan keempat, agen pembangunan ekonomi lokal, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kontribusi berdasarkan sektor. Sumbangan sektor UMKM total PDB didominasi oleh yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, yaitu 48,85%. Yang kedua, perdagangan, hotel, dan restoran 28,83%. Yang berikut, pengangkutan dan komunikasi 6,88%. Yang berikut, industri pengolahan 6,41%. Jasa-jasa 4,52%, keuangan dan persewaan 2,37%, dan yang terakhir bangunan, pertambangan, listrik, dan sisanya yaitu sekitar 2%. Peluang dan potensi UMKM. UMKM dinilai sangat fleksibel dan mampu menyerap gejolak ekonomi lokal maupun global. Berpotensi besar sebagai mitra strategis pemerintah untuk pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja. Dan yang terakhir, memiliki prospek ekspor dan pasar domestik yang kuat. Adapun kendala dan tantangan dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Yang pertama, internal, yaitu yang pertama, rendahnya akses pembiayaan; kedua, lemahnya manajemen dan pencatatan keuangan; ketiga, SDM dengan kompetensi bisnis terbatas; yang
4. Minimnya legalitas formal usaha. Yang kedua yaitu eksternal. Yang pertama, regulasi dan birokrasi rumit. Yang kedua, infrastruktur pendukung usaha belum memadai. Yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku dan ketergantungan pada pasar lokal. Arah kebijakan dan rekomendasi. Penguatan kapasitas kelembagaan UMKM, penyediaan pembiayaan berbunga ringan dan proses cepat, edukasi dan pendampingan manajemen usaha, pengembangan infrastruktur dan teknologi informasi, integrasi UMKM ke rantai pasok industri nasional dan global. Jadi kita masuk ke kesimpulan umumnya, yaitu UMKM adalah jantung dari pembangunan ekonomi nasional. Meskipun menghadapi banyak hambatan, sektor ini tetap berpeluang menjadi motor pertumbuhan jika ditopang oleh kebijakan inklusif, akses pembiayaan, dan peningkatan kapasitas SDM. Dengan strategi yang tepat, UMKM menjadi penggerak transformasi ekonomi Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya membacakan hasil kerja saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.